Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Negeri Sumatera Selatan atau disering dikenal Museum Bala Putra Dewa. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa dibangun pada tahun 1977 tahun 1978 dari anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diresmikan tanggal 5 November tahun 1984 oleh Profesor Dr. Haryati Subadyo yang waktu itu sebagai Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Definisi museum menurut ICOM itu International Council of Museum. Museum adalah suatu lembaga tetap yang bertugas mengumpulkan, meneliti, merawat, mempublikasikan benda-benda yang bernilai sejarah dan budaya termasuk seni dengan tujuan pendidikan dan rekreasi. Sekarang jenis-jenis museum, ada museum umum, ada museum khusus. Museum Negeri Sumatera Selatan itu termasuk museum umum karena dia mempunyai 10 kategori jenis koleksi. Ada museum khusus, kalau museum khusus dia hanya memiliki satu jenis koleksi. Di depan sini ada relief yang menggambarkan aspek kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Ada tarian, biasanya tamu yang datang ke Palembang itu disambut dengan tarian ucapan selamat datang. Nama tariannya yaitu Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya itu diciptakan pada tahun 1945 bersamaan dengan lagu Gending Sriwijaya. Penarinya biasanya ganjil, ada 3, 5, 7, 9. Kalau 9 ada artinya. Di Sumatera Selatan sering disebut Batang Hari 9. Artinya di Sumatera Selatan ada 9 sungai besar. Di Palembang ada tenun, yaitu terkenal dengan tenun songket. Songket Palembang itu sekarang ada 74 motif songket, 21 sudah dihak patenkan, sisanya masih diusulkan untuk dihak patenkan. Di atas ada gambar rumah, yaitu rumah tradisional Palembang, dan ada jembatan Ampera. Di kiri kanan ini ada ukiran, ini adalah ukiran khas Palembang, Sumatera Selatan. Kalau di Palembang, di Sumatera Selatan itu motif ukirannya berbentuk daun dan bunga-bungaan. Yang besar itu, yang bulat itu bunga matahari, artinya lambang kehidupan. Kalau dia bunga merpati, artinya lambang kesucian. Nah, sekarang ada kedudukan museum yang berkedudukan di ibu kota negara, namanya Museum Nasional. Koleksinya berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada museum negeri provinsi, jadi setiap provinsi ada museum. Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan koleksinya berasal dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ada museum kabupaten kota di Sumatera Selatan, kabupaten kota yang ada museum. Satu Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Museum Palembang. Ada Museum Gua Harimau di Ogan Komering Ulu. Ada Museum Subkos. Museum ini ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Di Palembang ada museum swasta, namanya Museum Dr. Akagani. Dr. Akagani itu adalah gubernur muda pertama Sumatera Selatan tahun 45 tahun 46. Nama Dr. Akagani diabadikan di Rumah Sakit Akagani atau disering Rumah Sakit Benteng. Itulah sekilas mengenai museum secara umum. Nanti kita melihat koleksi-koleksi yang dipamerkan. Kita memasuki Taman Megalitikum. Di sini ditampilkan beberapa arca. Salah satunya yaitu arca megalit wanita mendukung anak. Ya, arca mendukung anak ini berasal dari desa Tanjung Ara yang menggambarkan seorang ibu yang mendukung anak atau menggendong anak. Ini adalah lambang kesuburan. Sekarang kita berada di gedung tetap pameran 1 yang berjudul menelusuri jejak prasejarah di Sumatera Selatan. Itu ada beberapa pembagian kehidupan prasejarah di Sumatera Selatan, dimulai pada masa Paleosen, kehidupan manusia pada masa berburu, dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Setelah itu masa berburu dan mengumpulkan makanan terlampaui.
Seterusnya itu masyarakat yang teratur dengan terbentuknya golongan-golongan yang telah mengenal kepada kita akan teknologi tentang logam dan sebagainya. Sudah itu peninggalan-peninggalan arkeologi di Sumatera Selatan. Sekarang kita berada di gedung tetap pameran 2 yang berjudul Lintasan Sejarah Sumatera Selatan yang terdiri dari Sriwijaya, Kesultanan Palembang, zaman kolonial Belanda, Jepang, dan Revolusi Fisik. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti Kedukan Bukit, yaitu hari jadi kota Palembang itu diambil di prasasti Kedukan Bukit. Hingga sekarang ini berpedoman kepada prasasti Kedukan Bukit untuk hari jadi kota Palembang, hari jadi kota Palembang. Kita sekarang berada di gedung pameran tetap 3 Museum Negeri Sumatera Selatan, di mana di dalam gedung pameran 3 ini terdiri dari kerajinan tradisional di Sumatera Selatan, antara lain kerajinan ukir terawangan, kerajinan lak, kerajinan rotan, kerajinan bambu, dan kerajinan songket. Ini adalah koleksi batu gajah, yang koleksi yang sangat menarik. Salah satu koleksi museum terbesar di Indonesia, ditemukan di Pagar Alam pada tahun 1929 oleh profesor dari Belanda yaitu Pen Herdy. Ini sangat menarik karena ini ada ukiran-ukiran, ada orang sedang menunggang gajah,
salah satu koleksi yang menarik, yaitu ada di kaki manusia itu ada ukiran-ukiran. Sekarang kita berada di depan Rumah Limas yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Rumah Limas ini dibangun pada tahun 1930. Yang punya pertama kali Rumah Limas ini yaitu Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Absi. Rumah ini sebelum dipindahkan ke museum lebih kurang sudah 5 kali pindah. Terakhir tahun 1933 sampai dengan tahun 85. Rumah ini dulunya di belakang kantor Wali Kota Palembang, dulu disebut dengan Museum Rumah Bari. Tahun 85 rumah ini dipindahkan ke museum dan sekarang sudah ada di museum dan milik koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Di atas Rumah Limas itu ada seperti tanduk kambing, itu mencerminkan tentang keislaman. Kalau 5 artinya rukun Islam, kalau dia 6 artinya rukun iman, kalau dia 3 artinya bintang, matahari dan bulan, kalau 2 Adam dan Hawa. Nah, Rumah Limas ini dia mempunyai genteng yang ciri khas, namanya genteng belah bulu, seperti bambu di belah 2. Rumah Limas yang ada di Museum Bala Putra Dewa ini, putunya sudah diabadikan di uang Rp10.000 yang lama. Ini Brum Peruri mengambilnya di Museum Negeri Sumatera Selatan. Rumah ini pernah dikunjungi kepala negara Belanda, yaitu pada tahun 1995, yaitu Ratu Beatrix, dan banyak dikunjungi oleh para pejabat yang ada di Indonesia. Demikian.